Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Satu unit rumah semi permanen yang dijadikan toko alat pecah belah ludes terbakar. Penghuni rumah yang panik mengalami luka bakar. Pencuri sepeda motor di Kabupaten Deli Serdang tewas usai menabrak mobil pick-up saat kabur dari kejaran warga. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo periksa hewan ternak yang akan diperjualbelikan. Ternak yang tidak memiliki surat kesehatan dipulangkan ke daerah asal. Kita ke informasi selanjutnya. 2 lokasi peredaran narkoba di pesisir pantai dan pinggir Sungai Deli, Kota Medan digerebek Polres Pelabuhan Belawan. 12 orang yang diduga pemakai dan pengedar ditangkap beserta sejumlah barang bukti. 2 lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba yaitu di kawasan pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. 2 lokasi diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Jalan Selebes Belawan dan kawasan pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Daerah tersebut mendadak dikepung Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Di lokasi pertama, kawasan Kelurahan Pekan Labuhan, petugas menangkap 7 orang pengguna narkoba dengan barang bukti ratusan alat isap. Sementara di lokasi kedua, di Jalan Selebes Belawan, polisi menangkap 5 orang yang 2 diantaranya pengedar narkoba. Petugas hanya menemukan alat isap dan plastik klip yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Kan dari kandang lembu ada beberapa alat isap, plastik kosong, dan 2 senjata tajam. Sedangkan di Jalan Selebes kami mengamankan ada beberapa butiran kristal yang diduga sabu-sabu. Seluruh orang yang ditangkap dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses hukum. Dari hasil tes urin, ke-12 pelaku yang ditangkap dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sebuah lokasi di dekat perlintasan kereta api Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai digerebek polisi. 1 orang ditangkap berikut sabu-sabu seberat 1,49 gram. Penggerebekan yang dilakukan polisi di area dekat lintasan kereta api Desa Pon, Kecamatan Seibamban. Anggota Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena pelaku berusaha kabur. 1 orang bandar narkoba atas nama Misriono alias Comel ditangkap petugas. Di tempat tersebut petugas juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1,45 gram, 10 plastik klip, dan 3 botol alat isap sabu-sabu. Untuk mengetahui pelaku lainnya yang sering bertransaksi jual beli narkoba di area lintasan kereta api tersebut, tersangka Misriono dibawa ke Polres Serdang Bedagai. Menurut Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai, penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan dari warga. Dari hasil penggerebekan yang kita lakukan, berhasil kita amankan 1 orang bandar. 1 orang bandar bernama Misriono, namun sering dipanggil di lapangan sana sebagai Comel seperti itu. Dari penangkapan berhasil kita temukan ataupun dari penangkapan itu berhasil kita sita daripada tangan si tersangka 1 paket sedang berisi diduga sabu seberat 1,45 gram. Sebagai pengedar narkoba, tersangka diancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan lembu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo periksa hewan ternak yang akan diperjualbelikan. Hewan ternak yang tidak memiliki surat kesehatan dipulangkan ke daerah asal.
Seluruh hewan ternak yang akan diperjualbelikan di Pasar Hewan Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, diperiksa petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo. Pengawasan di pasar hewan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti kerbau dan sapi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo menyatakan hewan ternak yang akan diperjualbelikan di pasar hewan harus dilengkapi dengan surat kesehatan hewan dari daerah asal. Jadi tadi dari pagi ada beberapa truk masuk, jadi 2 di tempat ini, pasar hewan ini kita sudah suruh pulang, suruh balik kembali karena tidak melengkapi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan 2 tadi di pos yang lain juga tidak dilengkapi dengan surat SKKH, sehingga mereka juga harus balik. Oleh karena itu kami himbau kepada supaya ternaknya betul-betul diperiksa dan diberikan surat keterangan kesehatan hewan. Pemeriksaan ternak ini dilakukan menyusul peraturan dari Kementerian Peternakan tentang kasus penyakit mulut dan kuku di Aceh. Karenanya, setiap hewan ternak yang akan memasuki pasar hewan langsung dilakukan pemeriksaan pada bagian mulut dan kuku untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sebagai perwakilan rakyat, mengharapkan agar kiranya dinas terkait tetap bekerja untuk mengantisipasi agar tidak masuknya penyakit ini ke Kabupaten Karo. Dalam pemeriksaan ini, petugas memerintahkan pemulangan truk dan mobil bak terbuka pengangkut ternak tanpa kelengkapan surat kesehatan dari daerah asal. Untuk diketahui lalu lintas ternak di Karo didominasi dari daerah Simalungun dan Aceh. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak telah menjadi wabah di sejumlah daerah di Indonesia. Berikut informasi PMK dan cara mewaspadai penularannya. Berdasarkan informasi dari situs milik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait bersiap diri melakukan berbagai aksi pencegahan terhadap virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah penyakit menular bersifat akut yang disebabkan virus. Masa inkubasi virus ini adalah 2 hingga 14 hari. Jenis hewan yang rentan tertular PMK adalah sapi, unta, rusa, domba, kerbau, gajah, kambing, dan babi. Cara penularan PMK dapat terjadi dengan kontak langsung maupun tidak langsung oleh hewan penderita melalui droplet, leleran hidung, dan serpihan kulit. Penularan juga bisa dibawa oleh organisme penyebab penularan penyakit yang terbawa angkutan mobil, peralatan hewan, alas, kandang, dan lain-lain. Virus PMK ini pun bisa menyebar melalui angin pada daerah beriklim khusus. Gejala hewan terserang PMK yang paling umum adalah demam dan munculnya lepuh, bisul, serta koreng pada mulut, lidah, hidung, kaki, dan puting. Ternak yang terinfeksi biasanya enggan bergerak, mengeluarkan cairan hidung dan air liur berlebihan dan hilang nafsu makan. Penumpang pesawat terbang domestik dari Bandara Internasional Kuala Namu tidak lagi diminta menunjukkan hasil tes swab antigen maupun PCR. Namun penumpang masih wajib menerapkan protokol kesehatan. Aturan tersebut dilaksanakan sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 56 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku efektif mulai 18 Mei 2022. Aturan terbaru yang tidak mewajibkan menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen ditujukan untuk yang sudah lengkap vaksin. Sementara penumpang yang baru vaksin dosis 1 tetap diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR atau antigen. Satgas sama SE dari Kementerian Perhubungan itu memperlakukan perjalanan dalam negeri untuk vaksin kedua dan ketiga itu tidak menggunakan antigen maupun PCR lagi. Sementara yang untuk
vaksin pertama itu masih boleh menggunakan rapid antigen maupun PCR. Salah satu penumpang pesawat yang sudah divaksin sebanyak 2 kali merasa senang aturan perjalanan udara menjadi mudah menyusul penurunan angka COVID-19. Vaksin kedua. Jadi tadi pelaksanaan di Bandara Kuala Namu tadi Bu, setelah Ibu datang ke Bandara Kuala Namu tadi bagaimana Bu? Pemeriksaannya bagaimana? Kelihatannya pemeriksaannya udah nggak seperti ada pandemik lagi. Jadi kan kita masuk itu udah nggak ada lagi periksa suhu badan, ya nggak ada lagi. Berarti Meskipun demikian, penerapan protokol kesehatan di Bandara Kuala Namu masih tetap wajib dilaksanakan. Diharapkan dengan diperingannya syarat penerbangan akan terjadi peningkatan penumpang untuk perjalanan domestik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.